Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Muhammad Akbar, NIM F1B01974. Di sini saya membuat video sebagai tugas ACC dari respon P5 dalam praktikum rangkaian logika. Dalam video ini saya akan menjelaskan laporan P5, yaitu dalam percobaan counter. Tujuan dari percobaan ini yang pertama yaitu memahami prinsip kerja counter up atau counter sinkron, counter up atau down, sinkron dan asinkron. Yang kedua, memahami perbedaan counter up atau down, sinkron dan asinkron. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah yang pertama komputer atau laptop, yang kedua aplikasi EWB atau Electronic Workbench. Dasar teori dari percobaan ini adalah pencacah atau counter merupakan suatu rangkaian sekuensial yang dapat melakukan cacahan. Pencacah juga atau counter ini disusun dari beberapa flip-flop, yaitu JK flip-flop atau flip-flop T atau T flip-flop. Dan counter juga dibagi menjadi dua, yaitu counter asinkron dan counter sinkron. Counter asinkron sendiri atau dikenal juga sebagai pencacah rak adalah sebuah pencacah yang dapat dibangun dari JK flip-flop. Setiap masukan dari J atau switch J dan switch K diberikan logika 1 secara permanen hingga JK flip-flop tersebut akan melakukan toggle saat sinyal clock aktif tiba. Pada pencacah sinkron, setiap JK flip-flop bekerja secara berurut atau tidak serentak. Nah, JK asinkron, pencacah asinkron ini atau counter asinkron ini dibagi menjadi dua, yaitu pencacah asinkron naik dan pencacah asinkron turun. Pencacah asinkron naik adalah pencacah yang melakukan cacahan naik mulai dari 0 hingga cacahan tertinggi sesuai dengan JK flip-flop yang ada pada rangkaian. Dan JK flip-flop asinkron, maksudnya pencacah turun asinkron, merupakan pencacah yang melakukan cacahan secara turun melalui cacahan tertinggi hingga logika cacahannya 0. Secara sederhana, perbedaan pencacah turun dapat diperoleh dengan memanfaatkan pencacah naik dan mengambil keluaran key action keluarannya, atau keluaran diambil dari key sementara sinyal clock JK flip-flop kedua dan seterusnya diambil dari key action sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke pencacahan sinkron atau counter sinkron. Counter sendiri dibagi menjadi dua, yaitu counter asinkron dan counter sinkron. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari counter sinkron lagi. Counter sinkron atau pencacah sinkron adalah rangkaian pencacah yang melakukan cacahan secara serentak atau simulan. Pencacah sinkron juga dibagi menjadi dua, yaitu pencacah naik asinkron atau pencacah sinkron naik dan pencacah sinkron turun. Pencacah sinkron naik sendiri adalah pencacah yang melakukan cacahan secara naik, yaitu dari 0 menuju cacahan tertinggi. Dan pencacah asinkron turun, pencacah sinkron turun adalah pencacah sinkron yang melakukan cacahan secara turun, yaitu dari cacahan tertinggi hingga menuju ke cacahan sampai dengan 0. Dan di sini juga ada cacahan gabungan, yaitu pencacahan naik atau turun sinkron, atau kata lain counter naik, counter up atau down sinkron. Pada counter ini atau rangkaian ini, naik dan pencacah turun sinkron dapat digabungkan menjadi pencacah sinkron yang dapat digunakan sebagai pencacah naik ataupun pencacah turun dengan menambahkan
beberapa gerbang logika, dan satu sinyal masukan sebagai pengendali untuk menentukan kapan rangkaian pencaca bekerja secara naik atau bekerja sebagai pencaca turun. Oke, sekarang kita masuk ke langkah percobaan dari laporan counter ini. Di sini ada counter sinkron modulo 10. Ini adalah alat-alat yang digunakan pada elektronik powerback. Sekarang kita langsung masuk ke analisa rangkaian saja. Ini juga ada counter sinkron 2 bit. Alat-alat yang digunakan. Kemudian ada counter up atau down asinkron dalam 2 bit. Kemudian kita masuk ke data hasil. Nah, di sini counter sinkron modulo 10 ini pertama, data dalam bentuk biner, inputan dalam bentuk biner ini akan dikonversi menjadi desimal. Dan dari desimal ini kemudian akan diubah menjadi heksadesimal oleh decoded display ini. Maksud saya decoded 7 segment display. Dari angka biner ini kemudian akan dikonversi menjadi desimal dan kemudian akan diubah oleh decoded 7 segment display. Kemudian timing diagram. Nah, di sini apabila clocking low atau berlogika 0, maka key 0-nya juga 0, key 1 juga 0, key 2 juga 0, key 3 juga 0. Dan apabila mengalami clocking high pada rangkaian atau berlogika 1, maka key 0 juga 0, walaupun clocking high-nya 1 dan key 0-nya tetap 0 sesuai dengan timing diagram di sini. Dan key 1 juga 0, key 2 juga 0, key 3 juga 0. Nah, dan yang ketiga, apabila mengalami clocking high, maksud saya clocking low, dari data yang ketiga ini di timing diagram, maka key 0-nya bernilai 1 dan key 1-nya bernilai 0, key 2 bernilai 0, key 3 bernilai 0, begitu seterusnya. Oke, data pada counter sinkron 2 bit sesuai dengan data yang pertama tadi. Dari biner ini, inputan biner ini akan dikonversi menjadi desimal, kemudian dari desimal ini akan diubah menjadi heksadesimal oleh decoded 7 segment display. Timing diagramnya juga sama, cara pembacaannya juga sama. Pada clocking ini bernilai 0 atau berlogika 0, key 0-nya juga berlogika 0, key 1 juga berlogika 0. Dan apabila mengalami clocking high yang pertama, key 0-nya juga 0, key 1-nya juga 0. Dan data yang ketiga, apabila mengalami clockingnya ini mengalami low atau berlogika 0, maka key 1-nya 1, maksud saya key 0-nya 1, key 1-nya 0. Sama juga halnya dengan di sini counter up atau down asinkron. Data biner akan dikonversi menjadi desimal, kemudian desimal ini akan diubah menjadi heksadesimal oleh decoded 7 segment display. Pembacaan timing diagramnya juga sama. Dari clocking high masuk ke data pada key 0, kemudian masuk ke data pada key 1. Pada counter down asinkron juga sama. Dari biner dikonversi menjadi desimal, kemudian desimal ini akan dikonversi, maksudnya diubah ke heksadesimal oleh decoded 7 segment display. Dan sekarang kita masuk ke analisa data. Yang pertama, counter sinkron modulo 10. Nah, dari gambar ini atau rangkaian ini terdapat beberapa komponen, yaitu pertama PCC. PCC ini gunanya sebagai tenaga utama atau power pada rangkaian ini. Dan di sini juga ada ground netral untuk menetralkan rangkaian ini. Dan menggunakan clocking juga.
dan di sini menggunakan 3 gerbang NAND dan terdapat 4 buah JK flip-flop aktif high yang saling terhubung dan memberikan sebuah clock di mana pemberian clock dilakukan secara serentak. Kemudian terdapat satu 7 segment display. Maksud saya decoder 7 segment display untuk menampilkan hasil heksadesimal, dan di sini juga terdapat red probe sebagai output dari Q0, Q1, Q2 dan Q3 sebagai tampilan bilangan binernya. Sesuai dengan namanya, counter sinkron modulo 10, maka counter ini berjenis sinkron dapat mencacah nilai 10 angka dari 0 sampai dengan angka 9. Pada rangkaian ini, setiap flip-flop atau JK flip-flop mendapat input secara bersamaan dari clock yang diberikan secara serentak. Maka pada sistem sinkron ini hanya membutuhkan 1 kali waktu dalam menghasilkan cacahan biner. Pada JK flip-flop pertama, clock masuk bersama inputan J dan inputan K atau switch J dan switch K. Kemudian hasil outputnya masuk ke JK flip-flop selanjutnya, sehingga kondisinya toggle dipengaruhi oleh output dari JK flip-flop sebelumnya. Nah, kemudian saat clocking diberikan, flip-flop akan mengalami toggle sehingga LED atau lampu red probe output pada JK flip-flop akan mulai bekerja. Dimana jika lampu LED atau red probe ini menyala, maka nilainya 1 atau berlogika 1. Dan apabila mati, maka apabila lampu red probe-nya mati, maka logikanya 0. Kemudian keluaran dari masing-masing JK flip-flop ini, yaitu dari Q1, Q0, Q1, Q2, dan Q3 akan menunjukkan perhitungan naik dari setiap clocking yang diberikan, di mana counter akan menerima clock sampai dengan angka 9, sampai dengan 9. Di sini juga terdapat data yang sudah kelompok kami kerjakan. Di sini data yang pertama, pada saat sinyal pertama kendali di toggle mengalami keadaan low atau berlogika 0, maka pencacahan akan toggle menjadi Q3 0. Perhitungannya itu dari key yang berdekatan dengan 7 segment display atau dari sisi kanan rangkaian, menjadi Q3 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q0 sama dengan 0, sehingga menghasilkan biner Q sama dengan 0, 0, 0. Data yang kedua, ketika sinyal kendali di dalam toggle terjadi dalam keadaan tinggi atau high, pencacah telah siap beroperasi atau siap untuk digunakan. Pada saat clocking high pertama atau clockingnya dinyalakan, keadaan menjadi Q3-nya 0, Q2-nya 0, Q1-nya 0, Q0-nya 0, sehingga menghasilkan biner Q sama dengan 0, 0, 0. Kemudian pada data ketiga lagi, sama halnya dengan data-data sebelumnya, perhitungan nilai binernya itu dihitung dari output yang berdekatan dengan decoded 7 segment display, atau dari rangkaian ini pada posisi kanan di rangkaian, atau dari red probe yang menyala ini dari posisi kanan, sama halnya dengan data-data sebelumnya. Kemudian kita masuk ke analisa tabel. Pada analisa tabel ini, dari data yang pertama, yaitu dari biner 000 akan dikonversi menjadi desimal, yaitu bernilai 0. Kemudian dari desimal ini akan diubah menjadi heksadesimal oleh decoded 7 segment display, dan di sini angkanya 0. Begitu pula analisa yang lain dari analisa tabel ini. Dari biner akan dikonversi menjadi desimal
Kemudian dari desimal ini akan ditampilkan dalam bentuk heksadesimal dan diubah oleh decoded 7 segment display. Dan di sini adalah analisa tabel dari tabel yang ada pada laporan ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, dari biner ini, dari angka biner ini kemudian akan dikonversi menjadi desimal, dan dari desimal ini akan ditampilkan dalam bentuk heksadesimal oleh 7 segment atau decoded 7 segment display. Analisa timing diagram. Pada analisa timing diagram ini terdapat 10 data, sama halnya dengan data-data yang ada pada analisa tabel. Data ini, clocking pertama 0, maka nilai dari Q0 pada clocking ini mengalami low. Kemudian nilai dari Q0 0, Q1 0 sampai dengan Q3 0. Kita masuk ke data yang kelima. Data yang kelima, clock mengalami low, kemudian Q0 mengalami Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1, Q3 sama dengan Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0. Berdasarkan timing diagram di atas, diketahui pada clocking pertama saat Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0, maka data yang dihasilkan yaitu 0, 0, 0. Sehingga decoded 7 segment display akan menampilkan data dalam bentuk heksadesimal, dalam bentuk desimal yaitu 0. Kemudian akan ditampilkan dalam bentuk heksadesimal oleh 7 segmen ini dalam angka 0 juga. Sama seperti data-data ini juga, pembacaannya juga sama, sesuai dengan timing diagram dan analisa tabel di atas. Yang kedua, counter sinkron 2 bit. Pada rangkaian ini kita menggunakan PCC sama juga dengan rangkaian yang sebelumnya, yaitu gunanya ini PCC sebagai sumber utama dari rangkaian ini. Di sini juga menggunakan ground untuk menetralkan rangkaian dan menggunakan clocking atau clock. Di sini juga menggunakan 2 JK flip-flop active high. Yang saling berhubungan dan memberikan sebuah clock. Menggunakan red probe dan menggunakan 7 segment display. Oke, kita langsung masuk ke cacahannya. Pada saat clocking pertama terjadi, toggle mengalami keadaan low, maka menjadi Q0 sama dengan 0 dan Q1 sama dengan 0, sehingga menghasilkan biner Q sama dengan 0, 0 dan menghasilkan heksadesimal 0. Pada saat terjadi clocking kedua, keadaan Q0 akan mengalami toggle dari logika 0 menjadi logika 1, sehingga Q0 sama dengan 1, dan kondisi Q1 tidak berubah, sehingga Q1 sama dengan 0, dan akan menghasilkan heksadesimal atau menampilkan heksadesimal angka 1, sama hanya dengan data-data semua data-data ini cara bacanya juga sama. Kemudian kita masuk ke analisa tabel pada laporan ini, yaitu pada counter sinkron 2 bit. Di analisa tabel ini, dari biner ini akan dikonversi menjadi desimal, kemudian desimal akan diubah menjadi heksadesimal dan ditampilkan dalam bentuk angka oleh heksadesimal oleh decoded 7 segment display.
Ini adalah analisa tabel. Ketika clocking pertama terjadi, menghasilkan biner 00 yang dimana nilai desimal dari biner ini 0 dan ditampilkan dalam bentuk heksadesimal adalah angka 0. Pembacaan timing diagram. Pada saat clocking pertama bernilai 0 atau low, maka Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, maka menghasilkan nilai biner 00 yang akan menampilkan dalam bentuk heksadesimal 0 juga. Sekarang kita masuk ke counter up atau down asinkron 2 bit. Pada rangkaian counter up atau down asinkron 2 bit ini, di sini kita menggunakan PCC. PCC ini sebagai tenaga utama pada rangkaian ini. Ini juga kita menggunakan ground netral untuk menetralkan rangkaian ini. Kita menggunakan clocking juga, dan di rangkaian ini juga terdapat satu switch. Kemudian di rangkaian ini kita menggunakan satu gerbang NOT dan 3 gerbang NAND, dan menggunakan JK flip-flop active high sesuai dengan gambar pada rangkaian ini, active high. Di sini juga menggunakan 7 atau decoder 7 segment display. Ini lampu yang warna merah ini yang akan berubah menjadi angka-angka nantinya. Pada rangkaian ini, apabila inputan saling dihubungkan atau berhubungan dengan sumber PCC, maka input akan lebih dahulu masuk melalui gerbang NOT dan arus akan masuk kepada JK flip-flop. Setelah itu akan masuk data yang sudah dikonversi tadi akan masuk ke decoder 7 segment display, menghasilkan keluaran yaitu 0, 1, 2, 3. Karena 2 bit, maka angka yang dihasilkan adalah 4, yaitu 0, 1, 2, 3. Kondisi ini disebut sebagai counter up sinkron atau serentak. Nah, namun apabila inputan dihubungkan kepada ground, maka inputan ini atau alur dari inputan ini akan melewati gerbang NOT, tidak memasuki gerbang NOT atau memasuki gerbang NOT, akan tetapi akan melewati gerbang NOT. Selanjutnya akan masuk ke JK flip-flop. Setelah itu akan masuk ke decoder 7 segment display dan menghasilkan keluaran yaitu 3, 2, 1, 0. Beda hanya dengan yang melewati atau memasuki gerbang NOT, yaitu keluarannya 0, 1, 2, 3. Sedangkan yang melewati saja gerbang NOT tanpa memasukinya, keluarannya atau outputnya 3, 2, 1, dan 0. Sekarang kita masuk ke analisa tabel dari counter up sinkron. Counter up sinkron. Dari angka biner ini akan diubah menjadi desimal dan menjadi dan diubah ke heksadesimal oleh 7 segment display. Dan dari data tabel ini, analisa tabel ini, kita dapat melihat angka yang pertama ini 0, 1, 2, 3 asinkron. Dan pada data dari down asinkron, datanya berbalik dari 3, 2, 1, 0. Pembacaannya juga sama. Dari biner ini, dari biner akan dikonversi menjadi desimal, kemudian desimal ini akan diubah menjadi heksadesimal dan akan ditampilkan dalam bentuk angka oleh decoder 7 segment display. Analisa timing diagram dari counter up asinkronnya. Dari timing diagram ini, saat clocking pertama terjadi dan berlogika 0, maka Q0 0, Q1 0, maka data yang tersimpan yaitu 00 atau 0. Kemudian dari analisa tabel pertama dari rangkaian counter down asinkron,
Maksud saya dari timing data dari counter down asinkron. Saat terjadi clocking yang low, clocking low, Q0 bernilai Q0 bernilai 1, Q1 bernilai 1. Maka data yang tersimpan yaitu 11, sehingga segmen display akan mengubah kebilangan heksadesimal dan akan menampilkan angka 3. Kesimpulan, pada counter sinkron, sumber clock diberikan pada masing-masing inputan clock dari flip-flop penyusunnya. Apabila terjadi ada perubahan dari sumber atau PCC sebagai sumber dari rangkaian ini, maka perubahan tersebut akan mengubah ke seluruh flip-flop secara bersama-sama, dikarenakan susunan clock flip-flop tersusun paralel. Paralel ini kata lainnya serentak atau bersama-sama. Kalau seri tersusun atau lebih dulu tersusun, berarti dia tersusun rapi. Paralel bersama-sama. Nah, pencaca atau counter merupakan perhitungan naik atau turun yang sekuensial atau berkelanjutan. Counter itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu counter sinkron dan counter asinkron. Pembeda antara counter sinkron dan counter asinkron terdapat pada gerbang logikaannya. Counter up dan down merupakan gabungan dari kedua nama counter. Dari kedua nama counter tersebut, yaitu gabungan dari counter up dan counter down. Prinsip kerja pada counter up atau down asinkron yaitu pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya dan susunan flip-flop dan susunan flip-flopnya yang dihubungkan seri yang dikonfigurasikan dengan menyambungkan outputnya dari yang ke satu ke yang lain. Di sini ada 5 kesimpulan. Dan kesimpulan yang keempat, pada counter asinkron, data yang dikeluarkan serentak atau bersamaan dikarenakan sinyal clock pada masing-masing flip-flop berasal dari satu sumber, yaitu PCC sebagai sumber dari rangkaian tersebut. Counter out fungsinya untuk menampilkan hasil dari cacahan yang telah dilakukan counter sinkron ataupun asinkron. Latar pustaka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.